tumak ninah merupakan kewajiban dalam sholat, sedangkan khusyuk adalah kesempurnaan dalam sholat dan lain sebagainya. Saya kira ada di channelnya Masjid Ad-Du'a. Malam hari ini kita akan mendapatkan juga satu nasihat atau beberapa nasihat penting menyempurnakan nasihat yang lalu, dan nasihat ini ditujukan bagi kita yang betul-betul menginginkan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang beliau istilahkan dengan istilah murid. Kata beliau, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah, wahdhar ayyuhal muridu kullal hadar min tarkil jumu'ati wal jama'at. Duhai muridku, hati-hati betul, jangan sampai engkau meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Ini nasihat malam ini, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ah thalatha marrat tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, dalam riwayat lain berturut-turut, tahawunan biha, karena menganggap remeh, menganggap ringan, taba'allahu ala qalbih, Allah akan tutup pintu hatinya. Dalam tafsirannya ulama mengatakan Allah akan jadikan hatinya seperti hati orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jangan juga tinggalkan sholat berjamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah yang pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Kami ada di channel YouTube kami lengkap menjelaskan tentang keistimewaan sholat Jumat dan jamaah. Pada kesempatan ini kami sebutkan beberapa saja. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dan mendapatkan takbir pertama bersama imam. Artinya takbir pertamanya itu selalu bersama imam selama 40 hari, kutiba lahu bara'atan. Allah akan catat untuknya 2 pembebasan. Akan dibebaskan dari 2 hal. Apa itu? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Pembebasan dari api neraka, dan yang kedua pembebasan dari sifat kemunafikan. Orang yang mampu menjaga sholat 5 waktu, apalagi sampai 40 hari dan seterusnya, insya Allah orang itu akan dibebaskan, diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, ini bagi kita yang seorang murid yang betul-betul ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, ya harus jaga betul ini Pak, sholat 5 waktu ini, ya secara berjamaah. Kata beliau, fa inna dzalika min 'adati ahli al-batalat wa simati arbabil jahalat. Karena sesungguhnya orang yang biasa meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah itu adalah kebiasaan orang-orang ahli batil. Dan tanda-tanda orang yang tidak ngerti, jahalat, jahal. Memang berat Pak ya. Istiqamah sholat 5 waktu apalagi di masjid itu berat sekali. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, asqalu salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wal fajr law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Andaikan mereka tahu pahala yang besar di balik sholat itu, niscaya mereka akan datang ke masjid walau harus merangkak-rangkak seperti anak bayi. Sayang Allah tidak beritahu pahalanya, tidak berbentuk. Sayang pahalanya sholat berjamaah itu tidak
Tidak berbentuk, hanya bunyinya 27 derajat gitu saja. Tinggal Bapak percaya atau enggak itu. Dulu di awal-awal 2012 atau 2013, Bupati Bengkulu atau Wali Kota Bengkulu, Hilmi Hasan, itu punya kebijakan, siapa yang sholat berjamaah 2 minggu kalau tidak salah berturut-turut dapat mobil Avanza. Janjinya wali, penuh Pak masjid di Bengkulu, penuh, yang nggak pernah kelihatan. Tahu-tahu APBD-nya nggak cukup, dibatalin, sepi lagi Pak, sepi lagi. Ya karena pahalanya nggak kelihatan, pahalanya cuma 27 derajat gitu saja bunyinya. Itu yang menggerakkan hanya iman. Kalau nggak ada iman ya nggak bisa tergerak. Ya. Nah, sholat berjamaah ini kata Rasulullah, andaikan mereka tahu pahalanya, asalkan tahu, mereka akan datang ke masjid itu walau harus merangkak-rangkak seperti anak bayi. Dan memang istiqomah itu berat sekali. Berapa banyak saya punya kenalan sampai membesit di dalam hati saya salut dengan orang ini. Saya katakan, luar biasa beliau ini ya, seorang security lah di salah satu rumah sakit di Palembang. Sholat 5 waktu tiap hari, bahkan datangnya lebih cepat dari kami. Saya kagum sama beliau. Sampai pada akhirnya tidak muncul lagi Pak, hilang. Saya husnudzon, mungkin pindah tugas, mungkin pindah rumah, mungkin sudah. Sampai akhirnya saat salah satu acara kondangan, lagi prasmanan makan, rupanya beliau satu baris sama saya. Loh, Kando ini ada di sini, pakai bahasa Palembang. Saya langsung bertanya kepada beliau, loh, lah ada Kando di sini? Aku kira pindah, gitu. Aku kira pindah. Enggak Ustadz, masih di sini. Loh, kok nggak pernah kelihatan ke masjid? Jawabannya sederhana sekali. Iya Ustadz, lesu nih anak masjid sekarang nih. Lihat itu Pak, bagaimana istiqomah itu mahal Pak. Berapa banyak kita punya kenalan, muncul dadakan ke masjid, nggak pernah kelihatan, tahu-tahu semangat, tahu-tahu hilang, entah kemana. Begitu Pak. Dan mungkin ini kita alami. Betul Pak Ustadz, betul sekali itu. Saya kadang-kadang datang semangat Ustadz baca Quran, tahu-tahu nggak pernah baca lagi. Ya ciri-cirinya Ramadan lah. Itu saksi paling jujur itu Pak. Di minggu pertama Ramadan sampai pengurus masjid kan buat tenda itu, saking banyaknya orang. Di minggu kedua ya mohon maaf, tendanya harus dibongkar lagi. Kemana itu Ustadz? Pindah rumah? Enggak, ada. Karena memang istiqomah itu berat. Nah, semoga yang hadir di sini Allah ringankan untuk istiqomah. Tapi kalau orang sudah nikmati sholat berjamaah Pak, orang sudah diberikan Allah lezatnya berjamaah, sedih kalau rasanya kalau ketinggalan itu Pak. Kayak ada yang kurang. Suatu ketika saya pernah sholat subuh, sudah bangun macam-macam, berangkat ke masjid, perut mules. Padahal sudah sholat qobliyah, itu tinggal nunggu iqamah. Waduh, ditinggali, nanti nggak dapat jamaah. Tapi kata Nabi kan nggak boleh sholat sambil nahan. Masuklah kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi sudah assalamualaikum. Apa perasaan Bapak kalau itu terjadi? Yang biasa jamaah pasti sedih. Ya Allah. Walaupun insya Allah tetap ditulis berjamaah Pak, meski sholatnya sendirian. Ya insya Allah itu tetap ditulis berjamaah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang sakit atau dia safar atau ada uzur yang membuat dia tidak bisa melakukan amalan-amalan yang biasa dia lakukan, tetap dicatat. Jadi meski kita, tapi tetap aja rasa itu, aduh. Nah kalau Bapak sudah dapat rasa itu, bersyukur Pak. Banyak orang nggak punya rasa itu.
merasakan nikmatnya berjamaah, tenangnya berjamaah, ya. Dan salah satu filosofi sholat berjamaah itu Pak adalah, dan ini sangat penting apalagi dalam kehidupan hiruk pikuk yang luar biasa ini. Salah satu filosofi, manfaat, hikmah adanya sholat berjamaah pada setiap waktu itu memberikan badan ini dan hati ini waktu rehat Pak. Karena sebetulnya hati, jiwa ini gelisah kalau selalu berkecimpung dengan dunia. Orang yang kerja dari ba'da subuh atau mulai dari jam 7 lah, jam setengah 8, kerja. Kalau dia nggak ada rehatnya itu Pak, penat yang ada. Nah Allah syariatkan sholat zuhur, diawali dengan wudhu, pikiran yang tegang, batin yang tertekan, macam-macam, diambil wudhu, enak rasanya, seger lagi, fresh lagi, jasad lahiriahnya itu fresh, terkena air wudhu. Setelah itu datang ke masjid, apalagi masjidnya bersih, kemudian dia sujud, setelah sujud dia beristighfar, memuji Allah. Itu luar biasa itu Pak, pengaruhnya pada psikis kita. Setelah itu mulai bekerja lagi dalam posisi batin yang lebih segar, batin yang lebih nikmat. Makanya orang yang nggak sholat itu Pak, apalagi nanti zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, lihat bawaannya itu Pak, emosi, penat, gelisah, ya. Makanya luar biasa orang yang sholat itu insya Allah, yes, ya, insya Allah batinnya lebih kuat, batinnya lebih tenang, ya, apalagi di tengah kehidupan yang serba materi hari ini. Baik, yang berikutnya kata beliau, wa hafidh 'ala ar-rawatibil masyru'ati qabla as-salati wa ba'daha. Setelah menjaga salat 5 waktu itu, jaga juga salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah. Sebetulnya rawatib itu tidak sekedar qabliyah dan ba'diyah, ya, panjang, penjelasannya cukup panjang. Kami sudah jelaskan juga dalam kajian fikih kami. Tapi yang ingin beliau fokuskan adalah salat qabliyah dan ba'diyah. Berapa jumlah qabliyah dan ba'diyah Pak totalnya? Berapa Pak? 12 kurang 10 kurang 22 totalnya Pak. Jadi memang kalau kita dengar pengajian, kata Pak Ustadz 12, Ustadz aku pernah dengar 12, ada yang mengatakan 10 ya. Tapi sebetulnya totalnya 22 Pak. Berapa Pak? 22 rakaat. Tetapi 22 rakaat ini tidak satu derajat. Artinya apa? Ada qabliyah dan ba'diyah yang derajat tertinggi, yang Nabi itu hampir tidak pernah meninggalkan. Bahkan kalau ketinggalan pun diqadha sama Nabi. Dan itu jumlahnya 10. Dari 22 rakaat, yang derajat pertama tertinggi dalam mazhab Imam Syafi'i itu 10, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal 12. Saya ikuti yang mazhab Syafi'i dulu Pak. 10 rakaat dari yang 22 itu derajat tertinggi di mana Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Yang 10 itu hampir mendekati wajib. Apa saja itu Ustaz? 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, asar nggak punya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ini rawatib dengan derajat tertinggi, 10 rakaat. Kemudian derajat yang menengah, di mana Nabi Muhammad sering melakukannya tapi kadang-kadang ditinggalin. Jumlahnya 8. 8. Selain yang 10 tadi ditambah 8 lagi. Apa itu Ustaz? 2 sebelum zuhur tambahan. Berarti totalnya 4, tapi derajatnya beda itu 2. 2 tambahan sesudah zuhur. 2 tambahan sesudah. Jadi 4 sesudah zuhur. Dan 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Jadi total sudah berapa Pak? 18.
Dari 22 berarti sisa berapa? Sisa 4 rakaat. Nah ini derajat yang paling ringan, yang sampai-sampai Nabi mengatakan kalau mau melakukan laju, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau melakukan, yang menghendaki saja, kalau mau ya silakan. Enggak. Apa itu Ustaz? 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Itu derajat yang istilahnya paling ringan. Tapi totalnya adalah 22. Dan itu kalau dijaga luar biasa pahalanya, Pak. Terutama 12. Ya, 12 itu berarti 4 sebelum zuhurnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu menjaga 12 rakaat itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Ya, kalau sudah dibangunkan istana di surga itu artinya masuk surganya sudah otomatis. Ya. Semoga itu bisa dijaga. Apa faidahnya Ustadz? Apa sebetulnya tujuan dari disyariatkannya qobliyah dan ba'diyah? Izinkan saya sedikit bercerita dari hadis Nabi Muhammad SAW. Apa sih sebetulnya manfaat qobliyah dan ba'diyah yang paling utama? Jadi ketika nanti di padang mahsyar, di hari kiamat, ketika dihisab, kita tahu yang pertama kali akan Allah hisab adalah salat. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi as-salah. Yang pertama kali Allah akan hisab dari seluruh amal kita ini adalah salat. Jika bagus salatnya, bagus yang lain. Jika buruk salatnya, maka buruklah yang lainnya. Nah, di sini Pak, ketika malaikat disuruh secara detil sama Allah, diperintahkan, wahai malaikat, hisab itu si bitah itu, gimana sholat 5 waktunya? Dilaporkan sholat 5 waktu, periksa sampai kekhusyuannya, termasuk bapak semuanya. Begitu dihisab, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, ini butuh kejujuran. Siapa di antara kita yang khusyuk 4 rakaat? Allahu Akbar. Teng. Mulai itu Pak, berkelana pikiran Pak. Yang dagingnya tadi belum dimasukin freezer lah, yang macam-macam. Itu semua ada catatannya di malaikat Pak, jangan dikira enggak. Yang pada akhirnya bacaannya gimana, fasih enggak si fulan ini baca Quran? Wah, tajwidnya masih kurang-kurang. Yang bagus tajwidnya, ngerti enggak dia dengan yang dibaca itu? Waduh. Yang sudah ngerti, bisa enggak dia ngamalkan itu? Kalkulasinya Pak, dan saya yakin ini yang akan terjadi dengan saya, dan enggak mungkin dari kita juga. Malaikat datang, ya Rabb, si fulan meski sudah sholat 5 waktu, tapi khusyuknya nggak ada. Jadi gimana, jelek sholatnya? Saya yakin Pak, dan ini harus jujur, mungkin di antara kita ada yang belum ngerti terjemah, nggak usah tafsir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Kalau Bapak termasuk yang belum ngerti, Bapak akan dilaporkan malaikat jelek sholatnya. Nah loh, iya betul Pak Ustaz. Begitu jelek Ustaz. Apa konsekuensinya tadi? Kalau sholatnya jelek, jeleklah seluruh amal kita. Dan saat itu malaikat ketika melaporkan, ya Rabb, si fulan sholatnya buruk, tidak ada khusyuknya, fasihnya pun tidak fasih. Artinya sholatnya kalau buruk, konsekuensinya dia akan bertanggung jawab. Tetapi Allah ingin menunjukkan rahmatnya, Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Kata Allah, tunggu malaikat, si fulan itu punya sunnah enggak? Punya qobliyah ba'diyah enggak? Ketika diperiksa, oh iya ya Allah, dia menjaga qobliyah ba'diyahnya, dia laksanakan itu. Kata Allah, tutupi segala kekurangan yang ada pada sholat fardunya dengan sholat-sholat sunnah itu. Ketika itu Pak, langsung segala kekurangan sholat-sholat yang ada pada sholat kita tertutupi dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Seketika kalkulasinya adalah sholatnya baik, dan akhirnya pun amal kita yang lain menjadi baik.
Ini yang paling utama dari fadilah atau tujuan disyariatkannya sholat sunnah. Dan tadi ya, jumlahnya kurang lebih ada 22. Dan ada beberapa poin terkait tentang sholat qobliyah ba'diyah ini yang perlu dimengerti. Yang pertama, batas waktu, Pak. Batas waktu. Ba'diyah itu batas waktunya adalah sampai azan sholat berikutnya. Kenapa ini penting Bapak ketahui? Karena kita kadang-kadang setelah sholat zuhur misalnya, mau sholat ba'diyah tahu-tahu dapat telepon, ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, kita akhirnya keluar, nggak sholat ba'diyah. Setelah urusan selesai sudah jam 2:30 misalnya, kira-kira masih boleh nggak usah sholat ba'diyah ini? Boleh. Nah, ini manfaat kita tahu ilmu ini. Oh, rupanya boleh. Kirain sudah lewat, Pak Ustaz. Enggak. Selama belum azan asar masih diperkenankan untuk melakukan sholat ba'diyah tadi. Bahkan jika sampai waktunya habis dan belum juga sholat ba'diyah, zuhur kah atau qobliyah subuh kah misalnya, maka diizinkan untuk mengqadha'nya setelah sholat tersebut. Boleh Pak mengqadha' sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah. Bahkan kalau kaidah umumnya dalam ilmu fikih, seluruh sholat rawatib, baik yang qobliyah ataupun ba'diyah ataupun duha ataupun witir, seluruh yang dimasuk dengan rawatib itu boleh diqadha' jika waktunya habis. Itu kaidahnya, kecuali sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu termasuk rawatib, dan kalau Bapak ketinggalan ya nggak perlu diqadha dan tidak disyariat. Tapi kalau yang lain, sholat duha boleh diqadha Ustaz? Boleh. Bapak termasuk yang nggak pernah tinggal duha misalnya, suatu hari ada hajat yang tidak bisa ditinggal sampai zuhur nggak sempat sholat duha, boleh nggak Ustaz sholat jam 2 sholat duhanya? Boleh, diqadha. Ya, termasuk sholat qobliyah subuh ini yang sering mungkin terjadi. Datang ke masjid, imamnya sudah mulai sholat, kita nggak bisa lagi qobliyah, silahkan sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh berzikir beberapa zikirnya, kemudian silahkan kalau mau sholat qobliyah tapi qadhaan boleh ya. Tapi kalau di masjid-masjid tertentu jangan di masjid, di rumah saja, nanti sangkanya aliran sesat. Ini sholat apa lagi nih habis subuh? Tapi kalau di ad-du'a insyaallah jamaahnya sudah pada ngerti ya Pak ya. Tapi jangan tiap hari. Tiap hari diqadha, yang kesel juga malah. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga harus dijaga. Seorang murid harus mampu menjaga sholat-sholat rawatib yang qobliyah dan ba'diyah. Kemudian kata beliau, nah saya akan fokus pada sholat yang satu ini. Wa wadhib ala salatil witri, dan istiqomahlah, dawamkanlah, lakukanlah sholat witir. Sholat apa Pak? Saya akan coba jelaskan dan semoga ini menjadi hadiah. Saya kira kalau qobliyah ba'diyah sudah banyak yang mengamalkan, tapi kalau witir barangkali banyak yang belum mengamalkan. Pertama begini, salah satu pelajaran di bulan Ramadan yang seharusnya bisa diistiqomahkan di luar Ramadan adalah sholat witir. Bukankah kita 1 bulan penuh sholat witir Pak ya? Selepas tarawih kan sholat itu 1 bulan penuh dilatih, dididik untuk melakukan sholat witir oleh Allah. Tapi berapa banyak sejak malam takbir sampai hari ini belum witir lagi? Padahal 1 bulan ya Pak ya, selama Ramadan nggak pernah absen witir.
Begitu malam takbir sampai malam ini belum pernah witiran lagi. Berarti nggak berbekas itu kebiasaan baik, yaitu melaksanakan sholat witir. Pak Ustadz, bagaimana caranya Ustadz? Cara mudahnya itu gimana? Cara paling mudah Bapak Ibu, setelah sholat isya kita kan ba'diyah. Setelah ba'diyah biasanya langsung pulang. Nah, di sini sebelum pulang sempatkanlah berdiri lagi untuk sholat witir minimal 1 rakaat. Syukur-syukur 3 rakaat, lebih baik lagi sampai 11 rakaat. Jadilah Pak 3 rakaat. Tapi kalau betul-betul kepepet banyak kegiatan, 1 rakaat. Begitu assalamualaikum ba'diyah sholat isya, langsung bangun untuk sholat witir. Tapi Pak Ustadz, aku biasa bangun malam Ustadz. Kalau habis tahajud gimana? Ya lebih afdol tahajud dulu ditutup dengan Tapi kalau yang nggak bangun, ya nggak bangun, atau memang nggak biasa bangun kecuali azan subuh, lakukanlah ba'da isya itu Pak. Kenapa Ustadz? Perhatikan nih Pak, ini hadis yang membuat saya gemeter kalau tentang sholat witir itu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faman lam yutir falaysa minna." Orang yang tidak menjaga sholat witir itu bukan golongan umat saya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. "Faman lam yutir," barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, falaysa minna, bukan dari golongan kami. Ya salam, jangan sampai nanti nggak diakui umat Nabi Muhammad hanya tidak melaksanakan sholat witir. Pak Ustadz, saya ini bangunnya ya pas masjid menghidupkan tarhim itu Ustadz, ngajilah 10 menit sebelum azan subuh. Saya ambil wudhu 5 menit, kadang-kadang harus BAB dulu, sisa tinggal 3 menit Ustadz. Saya keluar dari kamar mandi sudah dalam posisi wudhu, tinggal 3 menit. Kira-kira apa yang saya lakukan 3 menit Ustadz? Sholat witir. Jika malamnya belum sholat witir. Ini salah satu sunnah, bahkan mungkin satu-satunya sholat sunnah yang Nabi tidak tinggalkan saat safar, bahkan di atas kendaraan. Itu sholat witir. Makanya dia menjadi sholat rawatib paling tinggi derajatnya. Kalau Bapak tanya saya, Ustadz, sholat sunnah apa yang pahalanya paling besar dari seluruh sholat-sholat rawatib? Paling tertinggi adalah sholat witir. Baru yang kedua sholat qobliyah subuh, mengalahkan tahajud bahkan. Itu sholat witir itu Pak. Jadi kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Andaikan Pak dari pengajian saya ini tidak ada yang dibawa pulang, tidak ada yang dicatat, tidak ada yang bisa dipahami, tidak apa-apa saya. Tapi setelah malam ini insya Allah saya sholat witir Pak Ustaz. Insya. Sampai kapan Ustaz? Sampai meninggal. Sampai meninggal dunia. Agar kita semua nanti diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW. Faman lam yutir falaysa min. Dan kata beliau, seorang murid wazib ala salatil witri, usahakan tidak meninggalkan salat witir. Wadduha, dan salat duha. Ya. Salat duha ini waktunya panjang, ya, sejak waktu syuruk ya sampai dengan menjelang azan zuhur. Lakukan walaupun 2 rakaat, walaupun 2 rakaat, usahakan semaksimal mungkin. Kenapa Ustadz? Kenapa sholat duha? Pertama, ada banyak hal yang terkait dengan sholat duha yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama, Ustadz, sholat duha sama sholat syuruk itu sama enggak? Atau 2 sholat yang beda? Ada 2 mazhab. Yang pertama mengatakan sholat syuruk dan sholat duha itu 2 sholat yang berbeda.
Pendapat yang kedua mengatakan tidak, sholat syuruk dan duha itu adalah dua sholat yang sama. Hanya jika dilakukan di awal waktu disebutnya syuruk atau isyraq, tapi jika dilakukan agak siang dikit disebutnya duha. Hanya nama saja, dua nama untuk satu sholat yang sama. Nah, kenapa Ustadz kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha? Banyak sekali fadilahnya, banyak sekali fadilahnya. Yang paling utama yang ingin kami sampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya fil insani, di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. 360 sendi. Dan setiap sendinya Allah mintakan sedekah. Pak, sendi itu mana sih Pak? Ini loh Pak, lekukan-lekukan ini. Sadar nggak kita? Pernah nggak meresapi kalau sendi itu nikmat luar biasa Pak? Wah, luar biasa. Bapak pengen tahu nikmatnya sendi? Bayangkan kalau nggak ada sendi. Tangan tuh bentuknya gini Pak. Tidak ada sendinya misalnya. Mau ngambil minum aja nggak bisa Pak. Nggak bisa. Mau ngancingin apa? Kancing saja nggak bisa. Sendi itu. Bapak duduk sekarang ini itu karena nikmat sendi. Coba kalau nggak ada sendi, tegap gitu Pak. Ya, luar biasa nikmat sendi ini, luar biasa. Dan jumlahnya kata Nabi Muhammad SAW dalam tubuh manusia ada 360. Nggak percaya ngitung sendiri Pak. 360 nikmat sekali. Bayangkan kalau Bapak nggak punya sendi di lutut itu gimana? Leher ini kalau nggak bisa dia, ini termasuk sendi Pak. Bayangkan. Dan kata Nabi, dan itu dimintai sedekah setiap. Kata para sahabat, faman yutiquha ya Rasulullah. Siapa yang mampu membayarkan sedekah untuk setiap sendi itu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau nggak mampu, rakaatul duha, 2 rakaat duha tujzi'u anka, itu sudah mewakili. Jadi kalau Bapak 2 rakaat waktu duha salat itu seakan sudah mewakili sedekah 360 sendi pada tubuh kita yang setiap hari kita nikmati itu. Cuma mungkin kita nggak sadar kalau sendi ini nikmat. Bapak bisa makan itu kalau nggak ada sendi nggak bisa Pak. Bukan karena nggak ada mulut saja, nggak ada sendi ya nggak bisa. Bayangkan itu, satu saja sendi itu hilang, maka goyahlah kehidupan kita ini. Dan itu dimintai oleh Rasulullah SAW agar diberikan sedekahnya. Dan itu cukup dengan diwakili dengan 2 rakaat sholat duha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu dulu pada kesempatan kali ini. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya akan tambahkan sedikit materinya. Ya, silakan. Silakan Pak. Hah? Witir. Yang ditanya apanya Pak? Oh ya. Baik. Salat witir jika dilaksanakan lebih dari 1 rakaat, artinya 3, 5, 7 sampai dengan 11. Andaikan 3 misalnya, itu pelaksanaannya boleh 3 rakaat sekaligus, ya, dengan tanpa tahiyat awal. Boleh 2 rakaat kemudian 1 rakaat, dan itu afdal menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang jadi pertanyaan Ustaz, kenapa sholat 3 rakaat itu misalnya jahar semua? Itu Pak Haji pertanyaannya. Di rakaat pertama jahar, di rakaat kedua jahar, kemudian kalau dia sambung
sampai 3 rakaat juga jahar. Tidak ada sabda dari Nabi Muhammad alasannya kenapa, tapi yang disampaikan ulama diantaranya, yang pertama membedakan dia dengan sholat maghrib, membedakannya dengan sholat maghrib. Yang kedua, karena disyariatkan oleh Nabi untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Berbeda dengan rakaat ketiga pada sholat maghrib, itu tidak ada syariat baca surat, tapi di rakaat ketiga pada sholat witir disyariatkan baca surat. Bahkan surat yang dianjurkan 3 kul kalau kata orang, Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin binnas. Itu yang kedua alasannya, jadi karena ada syariat itu, ya. Yang keempat, pada umumnya sholat malam itu memang jahar. Ya, sholat yang khusus dilakukan di malam hari dianjurkan memang sholat jahar, termasuk pada sholat witir. Demikian Pak Haji ya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Pak yang lain kalau ada. Silakan Haji. Waalaikumsalam. Hah? Gimana Pak Haji? Iya. Begini Pak, ini perlu diketahui, jahar dan sir, atau saya tafsirkan dulu karena sering salah orang menafsirkan. Bacaan dalam sholat itu kan 2 macam Pak ya, sir atau jahar. Sir ini, hati-hati Pak, sir ini sering diartikan baca dalam hati. Salah itu, nggak ada sholat baca dalam hati, itu nggak ada. Sir itu maksudnya membaca dengan pelan, didengar diri sendiri, itu namanya sir. Kalau jahar, membaca didengar diri sendiri dan orang, nah itu namanya jahar. Jadi kalau ada orang sholat pakai hati atau pakai mulut, qomat kami, tapi nggak ada suaranya, batal sholatnya. Termasuk takbiratul ihram, kalau dia nggak ada suaranya, batal. Karena itu harus bersuara. Nah itu saya katakan ada sir, ada jahar. Nah Pak Haji ini bertanya, Pak Ustadz gimana saya sholat witir itu nggak bersuara gitu, atau bukan nggak bersuara, tidak jahar gitu ya, tapi pelan-pelan. Nah ini yang mesti dimengerti saat kita ngaji fikih. Sir dan jahar, sir pada sholat sir, jahar pada sholat jahar, kedudukannya dalam sholat itu bukan rukun, bukan, dan bukan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah kalau ditinggalkan sujud sahwi, tapi dia sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat Ustaz? Sunnah yang jika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, dan tidak ada syariat sujud sahwi. Saya misalnya sholat zuhur kelupaan, dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diingatkan oleh jamaah, apakah nanti sujud sahwi? Enggak usah. Kenapa Ustaz? Sir dan jahar dalam sholat itu kedudukannya paling ringan. Derajat tertinggi kan rukun Pak ya, yang wajib dilakukan. Yang kedua namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau bapak tinggalkan sah sholatnya, tapi sujud sahwi. Nah derajat yang paling ringan sunnah yang kalau ditinggalkan pun tidak sujud sahwi. Nah itu termasuk sir dan jahar. Jadi aman Pak, nggak ada masalah. Tapi sayang ya kalau bisa sedikit disuarakan lagi, biar ya harus terdengar. Jahar itu sunnahnya memang pada sholat witir, ya. Iya, iya. Siap. Yang lain ada Pak? Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau bisa, kalau memang malam nanti nggak bisa bangun, setelah sholat ba'diyah isya, sholat witir. Yang sholat witir jangan mantau orang lain. Tahu mantau Pak? Langsung pulang nggak witir dia. Husnudzon, kalau malamnya bakal bangun. Insya Allah Pak ya, jadikan ini hadiah
Kalau bisa setiap hadir majelis itu ada ilmu dan ada amal yang bisa dibawa pulang. Apa amalnya? Insya Allah Pak Ustadz, sejak malam ini saya akan berdoa sama Allah agar saya bisa menjaga sholat witir saya, agar saya nanti diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.